Nama saya Ryan Abdul Azam dari kelompok 2. Izin mempresentasikan materi kelompok 3 yaitu instalasi dan konfigurasi perangkat lunak. Mohon dengarkan dan perhatikan presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula ada langkah-langkah umum dalam instalasi perangkat lunak. Unduh perangkat lunak, cari dan unduh perangkat lunak dari sumber yang terpercaya seperti situs resmi pengembangan atau toko aplikasi. Ekstrak file jika diperlukan. Jika file yang diunduh berbentuk arsip seperti zip, rar, dan lain-lain, ekstrak terlebih dahulu. Jalankan installer, klik 2 kali pada file instalasi seperti di X di Windows, DMG di macOS, atau perintah terminal di Linux untuk memulai proses instalasi. Izinkan izin administrator jika diperlukan. Beberapa perangkat lunak memerlukan izin administrator untuk menginstal. Jadi, izinkan jika diminta. Baca dan setujui lisensi. Bacalah perjanjian lisensi atau persyaratan lainnya. Kemudian klik setuju atau next untuk melanjutkan. Pilih lokasi instalasi. Beberapa penginstal memungkinkan Anda memilih direktorasi instalasi, pilih lokasi, atau gunakan pengaturan default. Lalu, pilih komponen tambahan. Itu pun opsional. Installer mungkin menawarkan untuk menginstalasi komponen tambahan seperti ekstensi browser atau plugin. Lalu, mulai instalasi. Klik install atau next untuk memulai proses instalasi. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah itu, selesaikan instalasi. Setelah instalasi selesai, Anda mungkin diminta untuk memulai ulang komputer atau langsung menjalankan perangkat lunak. Periksa pembaruan, lalu periksalah pembaruan, itu pun opsional. Instalasi selesai, periksa apakah ada pembaruan perangkat lunak terbaru dan install jika tersedia. Proses ini bisa bervariasi, tergantung pada perangkat lunak atau sistem operasi yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan instalasi perangkat lunak di Windows, macOS, dan Linux. Pertama, untuk Windows, proses instalasi biasanya menggunakan file .exe atau .msi. Pengguna mengikuti wizard instalasi yang memandu langkah-langkah secara otomatis. Selanjutnya ada macOS. Umumnya, pengguna mengunduh file .dmg atau .pkg. Untuk .dmg, pengguna menyeret icon aplikasi ke folder application. Untuk .pkg, ada installer berbasis wizard seperti di Windows. Selanjutnya untuk di Linux ada beberapa metode instalasi seperti menggunakan paket manager atau menginstal dari file .db. Pengguna Linux juga sering menggunakan terminal untuk mengunduh dan menginstal perangkat lunak. 3. Kesalahan umum saat instalasi perangkat lunak dan cara mengatasinya. File instalasi korup. Kadang-kadang file yang diunduh tidak lengkap atau rusak. Solusinya adalah mengunduh ulang file dari sumber terpercaya. Tidak kompatibel dengan sistem operasi. Instalasi gagal karena perangkat lunak tidak sesuai dengan versi OS. Pastikan perangkat lunak kompatibel dengan sistem operasi Anda. Kekurangan hak akses. Beberapa software memerlukan izin administrator untuk instalasi. Jalankan instalasi sebagai administrator di Windows atau gunakan pemerintah sudo di Linux. Konflik dengan perangkat lunak lain. Instalasi mungkin terganggu oleh aplikasi lain yang sedang berjalan. Cobalah untuk menutup aplikasi yang tidak diperlukan sebelum memulai instalasi. Kebutuhan ketergantungan dependencies di Linux. Beberapa perangkat lunak memerlukan paket lain yang belum terpasang. Pastikan semua dependencies diinstal sebelum melakukan instalasi. Selanjutnya, update perangkat lunak sangat penting untuk keamanan dan performa. Berikut beberapa alasannya. Keamanan. Pembaruan seringkali mencakup perbaikan untuk kerentanan yang telah ditemukan. Tanpa update, perangkat rentan terhadap serangan malware dan hacking. Performa.
Update juga dapat meningkatkan kinerja perangkat dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memperbaiki bug, dan menambah fitur baru. Kompatibilitas memperbarui perangkat lunak, memastikan bahwa sistem kompatibel dengan aplikasi dan perangkat terbaru, sehingga meningkatkan pengalaman penggunaan. Dukungan teknis. Versi terbaru biasanya mendapatkan dukungan lebih baik dari pengembang, termasuk akses ke pembaruan dan perbaikan jika terjadi masalah. Fitur baru seringkali membawa fitur baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Secara keseluruhan, menjaga perangkat lunak tetap terbaru adalah langkah krusial untuk melindungi data dan memastikan kinerja yang optimal. 5. Pengaruh konfigurasi perangkat lunak terhadap kinerja komputer. Dapat memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sama dengan lancar dan mendukung kinerja komputer. Penggunaan sumber daya. Beberapa perangkat lunak memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan penggunaan memori, CPU, dan grafis. Konfigurasi yang tepat dapat mengoptimalkan kinerja. Proses background. Program komputer yang berjalan di latar belakang tanpa berinteraksi dengan pengguna. Tugas-tugas yang dijalankan oleh proses latar belakang, di antaranya manajemen memori, pembaruan sistem, pemindahan virus, menjalankan aplikasi perangkat lunak yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan pengguna. Otomasi pengaturan. Otomasi pengaturan perangkat lunak terhadap kinerja komputer adalah proses mengubah sistem perangkat lunak agar dapat bekerja lebih efisien atau menggunakan lebih sedikit sumber daya.